Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan bahas bumi dan sistem tata surya. Mengapa bumi layak dihuni ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Yang pertama, menganalisis hubungan antara matahari, gravitasi, gerak planet dalam membentuk keteraturan sistem tata surya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan bumi menjadi planet yang layak dihuni dibandingkan planet lain dalam tata surya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengkonstruksi penjelasan ilmiah tentang keterkaitan posisi bumi, rotasi, revolusi terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Pertanyaannya, mengapa kita hidup di bumi bukan di planet lain? Silakan teman-teman menjawab pertanyaan ini dulu sebagai pretest di kolom komentar. Nah, dalam video ini kamu bisa melihat ini dinamakan sebagai sistem tata surya. Sistem tata surya itu ya, di mana ada matahari sebagai pusat tata surya. Ini planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari, ya. Planet yang bergerak mengelilingi matahari pada galaksi Bima Sakti ini ada 8 planet ya. Nah, tata surya merupakan sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, ini ya, dikelilingi oleh berbagai benda langit seperti planet, meteor, meteorit, asteroid, dan komet. Seluruh komponen ini terikat oleh gaya gravitasi matahari. Gaya gravitasi matahari yang memungkinkan planet-planet ini bergerak dalam orbit tertentu secara terus-menerus. Adanya gaya gravitasi matahari yang besar memungkinkan planet ini tertarik kepada matahari, ini ya. Coba kamu lihat, planet-planet ini bergerak mengelilingi matahari secara teratur. Nah, ternyata setiap planet ini memiliki gaya gravitasi sendiri-sendiri. Jadi setiap planet punya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi inilah yang mempertahankan terjadinya tarikan gravitasi dari matahari sehingga adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Ya. Semakin besar masanya, semakin besar gaya tariknya. Sehingga gaya tarik dan gaya tarik-menarik ini dia akan membuat benda-benda di sekitarnya itu bergerak. Ya, perpaduan antara gaya tarik ke pusat dan menuju planet ini menghasilkan lintasan yang kita namakan sebagai orbit ya, mencegah mereka ini saling bertabrakan satu sama lainnya. Coba kita lihat dari sini. Bumi berada di sini. Zona layak huni, habitable zone atau Goldilocks zone. Jadi bumi itu berada di sini. Dia tidak berada terlalu dekat ke matahari dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, karena posisinya ini yang strategis menyebabkan air bisa tetap berada dalam bentuk cair ya. Faktor berikutnya adalah gerakan bumi. Gerakan bumi ini yang pertama dinamakan sebagai rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, ini ya. Nah, beginilah bentuk perputaran bumi pada porosnya. Perputaran ini terjadi selama 23 jam, 56 menit, dan 41 detik. Atau 24 jam. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya itu adanya pergantian siang dan malam secara berkala. Kemudian adanya perbedaan waktu di zona belahan dunia yang lain. Oke, itu dampak dari rotasi. Nah, ternyata gerak bumi itu tidak hanya rotasi yang berputar sendiri pada poros. Ada juga gerakan bumi itu disebut sebagai revolusi. Revolusi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi ini terjadi selama 365,25 hari atau 1 tahun. Oke. Apa dampaknya revolusi bumi ini? Nah, revolusi bumi ini menyebabkan terjadinya perbedaan waktu siang dan malam di wilayah-wilayah tertentu. Ada yang waktu siangnya lama, ada yang waktu malamnya yang lebih lama, itu ya. Kemudian adanya perbedaan dan pergantian musim di setiap wilayah. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Mengapa sih kita tinggal di bumi, nggak di planet lainnya? Nah, kira-kira kenapa? Minimal ada 3 faktor yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, matahari menyediakan energi dan gravitasi yang menjaga keteraturan tata surya. Oke? Yang kedua, bumi berada pada posisi yang tepat tadi ya, dia berada di titik tengah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sehingga memungkinkan keberadaan air pada suhu yang cair ya, pada suhu yang mendukung kehidupan. Nah, yang ketiga ada gerak bumi tadi kan, rotasi dan revolusi yang menciptakan kondisi lingkungan yang relatif stabil bagi kebutuhan makhluk hidup. Oke. Nah, dari pembelajaran yang kita sudah dapatkan hari ini, saya punya oleh-oleh. Oleh-oleh yang harus kamu jawab dan kamu submit di Google Classroom, oke? Nah, pertanyaannya, jika hanya salah satu faktor yang harus dipertahankan agar bumi tetap layak huni, faktor apakah itu? Dan jelaskan mengapa. Oke? Nah, baik. Kalau begitu, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di perkuliahan berikutnya. Selamat siang.